Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dan kita boleh ada di dalam keadaan yang baik. Saya undang Bapak Ibu untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Allah kita yang setia. Dia selalu bersama dengan kita hari lepas hari. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tiada pernah berkurang dan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan begitu sempurna. Saat ini mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang menyembah kepadanya. Naikkan nyanyian kemenangan iman nomor 7. Besarlah setiamu. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap
besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, sabar pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau begitu sempurna dalam mengasihi kami Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkurang dan tidak pernah berubah. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan setiap kelalaian kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami kepadamu Tuhan. Hidup kami kepadamu Bapa, hati dan pikiran kami. Bahkan setiap keluarga kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan saat ini, di rumah kami masing-masing, jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami Bapa, urapi kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus terima kasih, inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, hanya kepadanya kita boleh bersandar dan berserah. Mari kita naikkan pujian hatiku percaya sebagai respon iman kita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan yang membantu dan keselamatanku. Hanya pada
Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus yang setia selalu menyertai kita. Saat ini kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Dari Yosua pasal yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca silih berganti dan di ayat yang ke-9 kita boleh bersama-sama. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Saat ini kita akan menaikkan setiap syafaat kita kepada Tuhan, doa dan pergumulan kita. Kita boleh percaya bahwa apapun yang saat ini kita alami, dari dulu, sekarang sampai selamanya, Dialah Tuhan Yesus yang ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dia yang senantiasa setia menyertai dan memelihara kita. Dialah sumber jawaban doa kita. Kita naikkan pujian bersamamu. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguh.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, yang sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dalam setiap kesibukan dan kegiatan kami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menopang seluruh kehidupan kami Bapa, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana ada di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi seluruh anggota jemaat kami Tuhan. Dalam setiap kesibukan mereka pun Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga mengucap syukur dengan jemaat-jemaat kami yang berulang tahun. Di antaranya Ibu Elis, juga Kristina Tampu Bolon, juga Bapak Yakalo. Terima kasih Tuhan untuk ketambahan usia setahun bagi mereka. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, beri kesehatan dan kekuatan, berkati dalam setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan terima kasih. Pada saat ini kami mau berdoa, mengucap syukur bersama-sama dengan jemaat kami dan menyerahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati jemaat kami dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati, Engkau melindungi mereka dalam situasi kondisi sekarang ya Tuhan, pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan tetap akan memberikan mereka perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Dan Tuhan tetap akan melindungi mereka dan memberkati mereka ya Bapa. Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh jemaat-jemaat kami, biarlah Tuhan buat mereka berhasil. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sementara bergumul untuk mencari pekerjaan. Biarlah Engkau siapkan pekerjaan bagi mereka tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan yang ada di luar kota maupun yang ada di luar negeri. Tuhan pun jaga lindungi mereka di sana, berkati mereka dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat mereka berhasil. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk para lansia dalam jemaat kami. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, sukacita, dan mereka tetap semangat dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah Engkau memberkati mereka sehingga mereka juga dapat mengikuti dengan baik setiap ibadah sekolah minggu yang selalu diadakan setiap hari Minggu ya Bapa. Sehingga melalui ibadah sekolah minggu, iman anak-anak kami pun semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan pemulihan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan Bapak Niki, juga Bapak dan Ibu Edi Santoso, Ibu Deni Sunandar, Rahel, Bapak Peter, Mama Sony, Ibu Maurits, Bapak Anton, Bapak Yohanes Lambe, Ibu Rusi, Ibu Raharjo, Ibu Rando, Bapak Gembala, Ibu Yeni Sokoi, Bapak Pendeta Markus, Ibu Lisa Adi dari Pak Rudi, Ibu Lim, Bapak Nababan, Joshua Asa, Bapak Amos, Lewi, Hana, juga Bapak Rudi. Kami pertaruhkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Yesus, mari Engkau menjamah mereka, memulihkan mereka Tuhan, semua bagian tubuh mereka yang lemah dan sakit. Biarlah dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau memberikan mereka kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk keluarga-keluarga dalam jemaat kami yang sementara merindukan keturunan. Biarlah Engkau memberkati sehingga tepat pada waktunya apa yang mereka rindukan Tuhan siapkan bagi mereka. Saat ini kami juga mau berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk anak-anak di dalam jemaat kami, dalam pertumbuhan mereka Tuhan memberkati, juga dalam pendidikan mereka Tuhan memberkati, baik TK, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka
sehingga mereka dapat mengikuti semua pelajaran-pelajaran dengan baik. Walaupun Tuhan mereka harus belajar melalui online, biarlah Tuhan terus memberikan mereka semangat. Setiap tugas-tugas yang diberikan pun Tuhan akan memberkati mereka dengan hikmat Tuhan, dan Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pemuda-pemudi kami Tuhan dalam jemaat ini. Tuhan yang membutuhkan pasangan hidup, biarlah Engkau siapkan bagi mereka tepat pada waktu Tuhan. Siapkanlah pasangan-pasangan yang tepat bagi mereka, anak-anak Tuhan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pertumbuhan jemaat secara kualitas maupun kuantitas. Biarlah Tuhan terus memberkati. Kami juga mau berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk gereja Kemah Injil, baik pusat, wilayah, daerah, dan seluruh jemaat lokal, dan seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Biarlah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati, sehingga melalui gereja-gereja yang ada di bangsa ini, boleh berita Injil dapat disampaikan dan dapat berkembang hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pos PI nasional. Biarlah Tuhan terus memberkati di dalam perkembangannya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pelayanan yang ada di Sulawesi Barat, juga anak-anak yang ada di Pondok Kasih. Biarlah Tuhan terus memberkati. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Biarlah Tuhan terus akan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua aparat pemerintah ya Tuhan, sampai di desa-desa. Biarlah Tuhan terus memberkati, supaya dengan hikmat Tuhan mereka dapat memerintah bangsa kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terlebih situasi sekarang ya Tuhan, dalam penanganan untuk COVID-19 ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati pemerintah kami, sehingga dapat memberikan pertolongan bagi orang-orangnya tepat ya Bapa. Khususnya kami berdoa ya Tuhan untuk para medis, para dokter, para relawan. Biarlah Tuhan pun memberkati mereka, berikan mereka perlindungan, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, untuk mereka tetap semangat dalam menjalankan setiap tugas dengan baik. Dan juga kami berdoa, menyerahkan untuk semua pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 ya Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Yesus Tuhan akan melawat mereka, Tuhan akan menjamah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi bangsa kami, bahkan dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, kehendak Tuhan boleh jadi, sehingga Tuhan dengan tepat pada waktunya Tuhan, virus ini dapat dihentikan, sehingga kami boleh bebas kembali untuk beraktivitas, bahkan beribadah di gereja-gereja ya Tuhan, di tempat-tempat ibadah ya Tuhan, dengan baik ya Tuhan, seperti sedia kala ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami berdoa, sekali lagi menyerahkan jemaat kami dalam tangan Tuhan. Biarlah pimpinan penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi jemaat kami. Lindungilah semua jemaat kami Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Beri kesehatan, kekuatan bagi seluruh anggota jemaat kami Tuhan. Dan juga Engkau berkati mereka di tengah-tengah pergumulan hidup. Biarlah Tuhan berikan mereka kekuatan iman, pengharapan, dan kasih hanya kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan ini, iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan, untuk selalu percaya bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi jemaat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati, untuk kami terus senantiasa setia kepada Tuhan, untuk senantiasa pegang akan janji-janji Tuhan dalam hidup kami, dan kami pun hidup memuliakan Tuhan. Kesetiaan kami dalam mengikuti setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja kami, biarlah Tuhan Engkau memberkati, sehingga melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik itu family altar maupun mesbah doa, iman jemaat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati, sehingga Tuhan sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi secara khusus, sehingga firman Tuhan akan memberkati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, semua yang melayani pada pagi hari ini, Engkau terus memberkati kami, urapi kami, pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa
doa kami Engkau sempurnakan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penjawab doa kami. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mohon perhatian Bapak Ibu sejenak untuk warta jemaat kita hari ini. Atas nama Gembala Sidang dan Badan Pengurus GKI Jemaat Antioquia Pasar Minggu mengucapkan terima kasih kepada setiap Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya Gembala Sidang, Badan Pengurus Jemaat dan segenap anggota Jemaat GKI Antioquia mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Ibu Elizabeth Lambe, yang kedua ada Bapak Yakalo Tampen dan Saudari Kristina Tampu Bolon. Ayat firman Tuhan sebagai kado ulang tahun terambil dari Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kegiatan ibadah sepekan. Yang pertama, ibadah organ masih ditiadakan. Selanjutnya untuk hari Sabtu, ibadah mesbah doa tetap diadakan di rumah masing-masing. Untuk minggu depan, family altar atau ibadah minggu masih seperti biasa melalui YouTube channel GKI Antioquia. Dan untuk perkembangan selanjutnya bisa Bapak Ibu perhatikan di grup besar Jemaat GKI Antioquia. Selanjutnya untuk ibadah sekolah minggu hari ini akan diadakan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore dan masih melalui YouTube channel GKI Antioquia. Untuk pelayanan sosial dan tolong menolong bagi jemaat yang mau mendaftar atau membayar iuran bulanan keanggotaan perkumpulan pelayanan Ebenezer dengan iuran 5.000 per orang dapat menghubungi Ibu Mary ataupun Ibu Seti. Selanjutnya bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan dapat ditransfer di nomor rekening yang tertera di layar. Dan atau bisa juga diantarkan ke gereja untuk diserahkan kepada Bapak ataupun Ibu Gembala. Ucapan selamat kepada Saudari Sarah Melvinsa dan juga Saudara Jerry yang telah melaksanakan pemberkatan nikah pada tanggal 17 Oktober 2020. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati rumah tangga baru. Baik, demikian warta jemaat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Kaulah Harapan. Sebagai pernyataan iman kita bahwa hanya kepada Tuhan kita boleh berharap. Hanya kepada Tuhan Yesus kita boleh bersandar. Karena Tuhan Yesus selalu setia dalam kehidupan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Engkaulah kuatku.
Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa beribadah pada hari ini dan saya percaya setiap perjumpaan dengan Tuhan pasti tidak sia-sia. Demikian juga perjumpaan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudaraku yang kekasih, sesudah kita memuji Tuhan, kita menaikkan doa-doa kita, tiba saatnya kita akan dengar Tuhan berbicara kepada kita. Dan saya selalu percaya ketika Tuhan berbicara kepada kita dan hati kita sudah siap untuk menerima perkataan-perkataan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima, dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Hikmat marifat, petunjuk arahan, nasihat dan teguran, Tuhan akan berikan kepada kita demi kebaikan kita. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Bapa di sorga, sumber segala berkat dan hikmat, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, mengucap syukur atas tuntunanmu dalam ibadah kami. Dan saat ini kami hendak mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Kami percaya perkataan-perkataan Tuhan adalah perkataan hidup dan berkuasa. Firman yang mencipta, firman yang memberikan kepada kami jaminan, kepastian, memberikan kepada kami dorongan dan semangat, teguran dan arahan demi kebaikan kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sangat indah ini. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Roh yang suci, Roh Kudus, tolong kami semua. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Kemenjil Indonesia Antioquia di Pasar Minggu, terima kasih untuk hari yang sangat indah kita bisa bertemu lagi. Nah, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini saya ambil dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya baca dan Bapak Ibu bisa menyimaknya atau membacanya, memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang terakhir. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Terpuji nama Tuhan atas firman-Nya. Berbahagia saudara-saudara yang membaca firman ini, merenungkan, melakukan, serta membagikannya kepada sesama kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema yang sederhana tetapi powerful. Tema itu adalah Tuhan selalu bersama kita. Saya ulangi lagi. Tuhan selalu bersama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ada punya pengalaman pribadi yang sangat menarik.
Dan ada sebuah statement yang selalu saya buat menjadi moto bagi saya dalam hidup dan pelayanan. Satu kali kami bersama dengan keluarga melakukan perjalanan atas berkat dari teman kami. Jadi kami rombongan melakukan perjalanan pergi ke Genting di Malaysia. Saya percaya beberapa saudara mungkin sudah pernah ke sana, ya. Itu adalah satu tempat wisata atau rekreasi. Nah, ketika perjalanan itu hampir selesai dan kami mau kembali ke tempat kami, nah saudara mau pulang ke rumah, maksud saya pulang ke daerah kota kami. Nah, saudaraku yang kekasih, semua teman-teman dibawa oleh tour guide untuk pergi ke satu tempat belanja di mana orang dapat membeli coklat, kaos dan oleh-oleh, ya, untuk dibawa pulang ke tempat kami atau ke kota kami. Nah, saudaraku, ketika teman-teman sudah diajak untuk pergi belanja, semua sudah dengan senang, dengan gembira, mereka mulai belanja. Saya sendiri tidak belanja karena uang ringgit yang ada di saku saya tinggal sedikit sekali. Saya pikir masih ada beberapa waktu ke depan, ini ada perjalanan lagi sekitar 1 hari. Jadi saya mau menyimpannya. Nah, saudara, waktu saya pergi ke tempat itu, teman-teman sedang belanja dan saya memperhatikan sambil jalan-jalan di situ, melihat oleh-oleh yang disiapkan di situ. Tiba-tiba ada satu orang berdiri di belakang saya dan dia mengulurkan tangannya melewati celah di sini, ya. Lalu tangan itu muncul seperti begini. Nah, ketika tangan itu muncul, di dalamnya itu ada uang dolar Singapura. Lalu dia berkata dari belakang, "Pak Pendeta, pakai ini untuk belanja oleh-oleh." Saudara, saya menoleh ke belakang, saya lihat, ternyata ini adalah Bapak yang telah mensponsori kami untuk melakukan perjalanan. Dia bersama-sama dengan kami, adalah seorang pengusaha yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku, saya mau membuat satu pernyataan kepada saudara menjadi moto saya. Di mana kemana kita pergi, tidak terlalu penting. Sekali lagi, di mana kemana kita pergi, tidak terlalu penting. Asal kita tahu dengan siapa kita ada di sana, dengan siapa kita melakukan perjalanan kita, itu jauh lebih penting. Orang yang menyertai saya, bersama-sama dengan saya, menolong saya, mencukupkan apa yang menjadi keperluan saya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah pergi pelayanan ke Malinau di Kalimantan Utara. Waktu itu saya diundang dalam ibadah pelayanan Natal, ya, di Malinau. Lalu kami jalan-jalan. Nah, saudara tahu, saya ternyata pergi pelayanan bersama atau di tempat di mana Bupati Malinau beribadah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu saya berjalan sama-sama dengan si Bupati, wah, semua orang-orang masyarakat di sekitar itu menghormati kami luar biasa. Saya merasa bangga juga, ya. Saya percaya siapapun yang jalan dengan orang yang hebat, ya, seorang pemimpin, itu rasa kebanggaannya itu beda sekali. Hari ini kita belajar, Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, sebelum saya lebih jauh, saya masih menceritakan pengalaman lagi. Teman saya punya mall, dan ketika saya berjalan bersama-sama dengan dia di mall itu, waduh, karyawan, staff, cara menghormatinya sangat beda sekali. Mungkin saudara juga di Jakarta ini, kalau saudara pergi ke satu mall dan pemilik mall bersama-sama dengan Anda, saya percaya perasaan Anda akan beda. Dan ketika Anda belanja atau apapun, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan diskon, ya. Itu luar biasa, saudara. Jadi siapa yang bersama-sama dengan Anda, itu sangat penting. Bahkan kitab Amsal berkata, kalau Anda berteman dengan orang berhikmat, Anda menjadi orang berhikmat. Kalau Anda berteman dengan orang bebal, Anda menjadi seperti mereka. Jadi saudara, siapa yang bersama dengan kita itu sangat penting. Hari ini kita belajar, Tuhan selalu bersama kita. Nah, mari kita lihat dari pembacaan firman Tuhan yang ada. Kita melihat ini adalah kisah di mana Joshua mendapatkan mandat ilahi dari Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian.
Musa sudah mengakhiri pelayanannya dan dipanggil oleh Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua, sekarang kamu akan meneruskan perjalanan ini bersama Israel dan engkau akan memimpin mereka. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa sebagai manusia yang normal, yang biasa, Yosua yang melakukan perjalanan bersama dengan Musa sejak dari Mesir ketika mereka keluar 40 tahun perjalanan di padang gurun itu. Yosua telah melihat bagaimana Tuhan bekerja berkarya luar biasa. Bagaimana Tuhan menyediakan makanan, memberikan minuman, bagaimana Tuhan melindungi Israel di siang hari dengan tiang awan, kemudian di malam hari memberi penerangan dengan tiang api. Bahkan dia menyediakan kepada mereka alas kaki yang 40 tahun tidak pernah rusak. Yosua telah melihat itu dan sekarang dia mendapatkan mandat untuk menggantikan pemimpin yang karismatis seperti ini. Sebagai manusia tentu dia bisa gentar. Bukan hanya itu saja saudara. Sekarang tidak lama lagi mereka akan menyeberangi sungai Yordan, kemudian akan memasuki tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian ini ada bangsa-bangsa yang akan berperang melawan mereka. Dia akan menghadapi krisis. Bukan hanya itu saja saudara. Yosua tahu siapa yang dia pimpin. Orang-orang Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, suka mengeluh. Saudara, memang kalau memimpin orang-orang yang bersuka cita, suka bersyukur itu sangat mudah sekali. Tapi kalau memimpin orang-orang yang suka mengeluh, sudah melihat mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, masih mengeluh juga. Jadi Yosua tahu siapa yang dia pimpin, siapa yang dia hadapi. Tapi saudara yang kekasih, Tuhan bersama Yosua. Selalu bersama Yosua. Nah, mari kita belajar dari sini berkat-berkat yang kita bisa terima. Yang pertama, Tuhan selalu bersama kita dan memberi visi perjalanan hidup. Ayat 1 sampai 4. Kita melihat di sana Tuhan menunjuk Yosua menggantikan Musa dan memberikan visi apa yang akan dia capai. Sejauh mana perjalanan yang akan dia lakukan. Dari sini sampai dengan di sini. Tuhan memberikan gambaran yang jelas. Tuhan bersama dengan dia dan Tuhan memberikan visi kepada dia. Dari sini sampai di sini kamu akan berjalan dan kamu akan berkuasa di sana. Saudara yang kekasih, dalam perjalanan hidup kita, dalam pelayanan kita, Tuhan bersama kita dan memberikan kepada kita visi kehidupan. Bahwa kita akan menjadi berkat. Bahwa kita akan mempengaruhi banyak orang. Bahwa melalui kehidupan kita banyak orang akan mengenal Tuhan. Bahwa melalui kehidupan kita ada banyak kehidupan akan diubahkan. Tuhan bersama dengan kita. Jadi memberikan visi kepada kita. Tantangan memang ada. Bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu ada, akan melawan. Tapi Tuhan tetap memberikan visi kepada dia. Bahwa dari sini sampai di sini, itulah yang akan menjadi daerahmu. Saudaraku yang kekasih, mereka yang memiliki visi dalam kehidupan ini, ada tantangan, ada pergumulan, tapi mereka akan menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Tuhan bersama dengan mereka. Dan visi yang Tuhan beri kepada mereka tidak akan pernah dicegah, dibatalkan, dibatasi oleh tantangan dan krisis-krisis kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan akan selalu ada. Alkitab berkata, ada nubuatan dari Yesus dan juga dari rasul-rasul, dari para nabi. Dunia yang kita diami ini tidak akan menjadi semakin baik. Kita akan mengalami krisis demi krisis, puncaknya sampai pada kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Ada krisis moral, ada krisis ekonomi, krisis sosial, hubungan antar manusia, krisis kemanusiaan, tantangan kehidupan, kesukaran akan semakin hari semakin bertambah-tambah. Bencana alam, wabah, virus, dan macam-macam akan muncul sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Tetapi kita punya visi yang Tuhan beri, yaitu bahwa kita akan menjadi berkat bagi banyak orang melalui Injil Yesus Kristus. Karena Tuhan bersama dengan kita. Pencipta langit dan bumi. Dia bukan hanya gubernur di sebuah provinsi. Dia bukan hanya bupati di sebuah kabupaten. Dia bukan hanya presiden di sebuah negara. Tapi yang bersama dengan kita, yang memberikan visi kehidupan kepada kita adalah penguasa langit dan bumi. Yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, yang terjadi di sekitar kita.
Dia bersama-sama dengan kita dan memberikan visi bahwa melalui semua yang akan terjadi dan kita hadapi, kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Kita akan mempengaruhi banyak kehidupan. Saudara bisa lihat dalam sejarah kehidupan banyak orang, orang-orang yang mempengaruhi banyak orang, mereka bukan tidak punya tantangan, tidak punya pergumulan. Mereka menghadapi tantangan, bahkan sakit, penyakit, kelemahan, keterbatasan, penolakan, penganiayaan. Tapi visi yang Tuhan beri bagi mereka melalui Injil, ataupun orang-orang yang sukses dalam dunia bisnis, tantangan ada, tapi mereka berhasil karena mereka punya visi. Saudaraku, Tuhan memberi visi kehidupan kepada kita untuk menjangkau dunia ini. Tantangan akan ada, penolakan akan ada, kesukaran akan ada, kekurangan akan ada. Tapi visi yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah pudar. Karena Dia yang memberi visi kepada kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Yang kedua, Tuhan selalu bersama kita dan memberi jaminan penyertaan kepada kita. Ayat 5, saya suka sekali dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-5. Saya sering juga berdoa, Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai Musa, sertailah saya juga. Ayat 5 berbunyi demikian, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Amin. Ayo jemaat katakan amin. Boleh saya baca sekali lagi ya? Kalau boleh Anda baca ini dan pakai nama diri Anda. Jadi Tuhan bicara kepada Anda, saudara jemaat, melalui ayat ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara, ayat ini powerful sekali ya. Kalau saudara tidak bergairah dengan ayat ini dan tidak membangkitkan spirit Anda untuk jalan hidup ini, wow ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua telah mengikuti Musa 40 tahun perjalanan dari Mesir dalam padang gurun 40 tahun sampai di perbatasan tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Ayat ini, kata-kata ini, firman ini ketika Tuhan ucapkan, ini sesuai yang Yosua saksikan. Yosua amati bahwa benar Tuhan telah menyatakan penyertaannya kepada Musa. Bagaimana Tuhan membela Musa ketika ada yang menolak kepemimpinannya. Tuhan menyatakan pembelaannya. Kita tahu cerita itu. Ketika orang-orang Israel hendak melempari, hendak merajam, Tuhan membela Musa. Dia menyatakan penyertaannya. Jadi ketika Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa, Tuhan memberikan jaminan, peneguhan, kekuatan kepada Yosua. Yosua telah matang dengan melihat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Musa. Saudaraku, Tuhan bersama dengan kita dan memberi jaminan penyertaannya kepada kita. Di kota, di desa, di kota kecil, di kota besar, dalam pelayanan, dalam bisnis, di kantor, di perusahaan, dimanapun Anda pergi dan berada, pastikan ada penyertaan Tuhan bersama dengan Anda dan saya. Yang punya langit, bumi, dan segala isinya. Yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang mengubah kehidupan dan masa depan. Yang membuka jalan bagi jalan yang tertutup. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Alam semesta ini diatur olehnya. Kita tahu bahwa Dialah yang berdaulat mengendalikan segala sesuatu. Dia melakukan tindakan-tindakan providensia, pemeliharaan atas ciptaannya, atas Anda dan saya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Pengalaman dalam pelayanan, saudaraku, saya tidak kenal orang. Ketika kami mau membangun gereja, kami harus membeli tanah gereja, kami harus membangun. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengirim kepada kami. Saya tidak pernah mengirimkan proposal kepada dia. Saya tidak kenal dia juga. Dia juga bangsa lain, orang Jepang. Tapi tiba-tiba dia mengirimkan kepada kami, jelas ke gereja di mana saya melayani, gereja Kemeh Injil di mana saya melayani. Dikirimkan cek dan kami mencairkan dan membeli tanah kemudian membangun gereja.
Saya tidak kenal orang itu, tinggal di negara yang jauh dari Indonesia ini. Tapi Tuhan mengenal dia. Tuhan menggerakkan dia. Saya ingat kisah ketika Tuhan menggerakkan Kores untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Bagaimana Tuhan menggerakkan seorang raja yang tidak mengenal Allah Israel. Dan saya percaya Bapak Ibu juga punya pengalaman seperti itu. Dia itu, Tuhan itu, bersama-sama dengan kita. Yang terakhir, Tuhan selalu bersama kita dan memberi pedoman kehidupan. Ketika kita membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, kita akan menemukan tuntunan atau pedoman-pedoman yang Tuhan berikan kepada Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi ada tuntunan, ada pedoman untuk menjalani perjalanan bersama dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Bertindaklah sesuai dengan firman yang diberikan kepadamu. Di tengah tantangan, penolakan, kesulitan, krisis-krisis yang dihadapi, sakit penyakit, kita tetap memilih berpedomankan pada tuntunan Tuhan. Mengikuti petunjuk-petunjuknya. Menguatkan hati kita kepada Dia. Saudara, saya mau katakan, tidak ada wilayah netral masalah. Tidak ada wilayah netral resiko. Tidak ada wilayah netral krisis selama kita menumpang dalam dunia ini. Tempat di mana kita mengalami kebebasan yang netral adalah ketika kita bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Selama kita masih mendiami bumi ini, kita tidak akan pernah netral. Absolut, netral mutlak dari krisis, dari masalah. Jadi kita akan selalu menghadapinya. Hari ini kita menghadapi COVID-19, kita tidak tahu 1 tahun ke depan. Kita tidak tahu 2 tahun ke depan. Alkitab berkata akan ada krisis demi krisis yang akan terjadi. Tetapi kita punya pedoman untuk melakukan perjalanan ini. Firman Tuhan. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Keadaannya baik atau tidak, dalam perjanjian baru dikatakan tetap lakukan firman Tuhan. Hormati Tuhan, layani Tuhan, kasihi sesama, berkati sesama, hidup yang suci, hidup yang kudus, melayani, memberi, tetap lakukan dalam keadaan apapun. Kita punya pedoman tuntunan kehidupan. Teguhkan dan kuatkan hati. Jangan menjadi orang yang mudah menyerah. Masa orang-orang Kristen yang disertai oleh Tuhan menjadi orang yang mudah menyerah? Kalau kita bisa melihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka begitu survive, mereka begitu tidak mudah menyerah, mereka begitu punya spirit yang kuat, roh yang kuat. Masa kita orang-orang percaya punya Tuhan yang menyertai kita, kita menjadi lelah, kita menjadi lemah dan menyerah. Ayolah saudaraku, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan di Gereja Kemeh Injil Antioquia. Ayo, jangan menjadi orang yang mudah menyerah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah sesuai dengan pedoman-pedoman firman Tuhan. Krisis datang, kita punya firman, firman yang tidak berubah, firman yang kekal, firman yang kita berpedoman padanya, pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita. Saudaraku yang kekasih, ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Tuhan menguatkan dan memberkati saudara. Selamat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh menikmati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert Soko MTH. Dan saya percaya bahwa kita semua boleh dimampukan untuk melakukan setiap firman-Nya sehingga kita boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi sandaran dalam kehidupan kita, karena dialah Allah yang setia, yang selalu bersama-sama di dalam kehidupan kita. Kita naikkan nyanyian kemenangan iman nomor 78, Di Atas Yesus Karanghu, sambil jemaat mengumpulkan persembahan di rumah. Saya undang jemaat untuk berdiri. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah domba-Mu. Dapat tak pupus seprikai yang merasa jatuhanku. Di atas Yesus Karanghu, aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Bait yang kedua. Cintamu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesal. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus Karanghu, aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Bait yang ketiga. Janji-Mu tidak pernah bergoyang dan berubahlah. Kehendak-Mu mau selamatkan, oh itu yang ku harapkan. Di atas Yesus Karanghu, aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Bait yang keempat. Bila nafiri menderu, ku hadirlah di depan-Mu. Bila yang kotor dan keji menjadilah putih bersih. Di atas Yesus Karanghu, aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita bisa menyelesaikan ibadah kita pada hari ini dengan penuh kegairahan, penuh sukacita. Sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebelum kita menerima doa berkat dan pengutusan, mari kita bersama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan tetap setia melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, tetap menjadi berkat bagi banyak orang dalam situasi apapun. Terima kasih untuk setiap berkat, setiap pemberian saudara dalam bentuk apapun, untuk pelayanan dan perluasan kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai saat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk semua bentuk pelayanan yang telah dilakukan, pujian dan doa yang dinaikkan. Kami percaya Tuhan menerimanya bagaikan ukupan yang harum di mezbah Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, dan terima kasih untuk umat-Mu yang telah mengikuti ibadah ini dengan setia. Tuhan memberkati mereka masing-masing, dan secara khusus terima kasih untuk setiap bentuk pemberian yang mereka berikan hari ini Tuhan. Mereka telah mempersembahkan persembahan mereka. Tuhan kuduskan, berkati, agar itu dapat dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu melalui pelayanan Gereja Camp Angel Jemaat Antioquia. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha bisnis mereka, dari mana Tuhan memakai semuanya itu untuk memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami kepadamu atas pelayanan anak-anak-Mu hari ini. Dan sekarang umat-Mu akan kembali ke dalam kehidupan mereka dan akan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Hamba memohon Tuhan, arahkanlah hati-Mu kepada mereka ya Tuhan. Arahkanlah wajah-Mu kepada mereka. Genapkanlah janji dan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka melihat dan mengalami penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, jaminan-Mu. Dan kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan mereka dalam situasi apapun. Dan berkatilah mereka.
Umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya kasih setianya dan terima berkat-Nya. Allah Bapa di sorga yang mengasihi engkau dengan kasih yang kekal dan sempurna, kiranya memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita yang setia, Kepala Gereja yang agung dan mulia, Penebus kita yang hidup, menuntun dan menyertai engkau. Dan kiranya Roh-Nya yang kudus memberikan kepadamu hikmat marifat, kecakapan karunia rohani untuk melayani Dia melalui panggilan hidupmu. Segala berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa, turun ke atas kita sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.